Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dosen penguji, serta Bapak Adi Irawan Setianto selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing saya untuk menyelesaikan proposal mengenai prosedur pemilihan supplier pada PT Intelindo Teknologi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Windy Parwati dengan NIM 3111911015 dari kelas AK Reguler Batam Center. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai prosedur pemilihan supplier pada PT Intelindo Teknologi Indonesia. Materi yang akan dibahas, yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, manfaat penelitian, yang kelima, batasan masalah, yang keenam, tinjauan pustaka, yang ketujuh, metodologi penelitian, yang kedelapan, gambaran umum perusahaan, dan yang kesembilan, deskripsi kerja. Masuk pada poin 1, latar belakang. Latar belakang masalah dari proposal yang saya ambil, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang tidak membuat produk sendiri. Secara khusus, perusahaan dagang adalah perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa merubah bentuk untuk menciptakan nilai tambah dan harga jual pada produk. Kegiatan utama dari perusahaan dagang yaitu membeli dan menjual berupa bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Pada sebuah perusahaan, tentu dibutuhkan sebuah ketetapan atau ketentuan yang telah disepakati bersama berdasarkan berbagai pertimbangan maupun pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, seiring berkembangnya zaman, prosedur pemilihan supplier sangat dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan, di mana sistem yang digunakan perusahaan dapat mempengaruhi pada proses terciptanya kerjasama antara dua perusahaan secara profesional. Prosedur juga dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai hal, termasuk pekerjaan di sebuah organisasi atau perusahaan yang sesuai dengan standar integritas perusahaan. Dengan adanya prosedur, pekerjaan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Prosedur juga menghindari dari adanya kesalahan, kelalaian dalam suatu pekerjaan. Poin 2, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah prosedur pemilihan supplier pada PT Intelindo Teknologi Indonesia, di mana PT Intelindo Teknologi Indonesia belum adanya prosedur secara tertulis. Masuk pada poin 3, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pemilihan supplier yang memenuhi kriteria sesuai SOP yang ditentukan oleh PT Intelindo Teknologi Indonesia. Baiklah, kita masuk pada poin 4, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Dan yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Bagi penulis, untuk membandingkan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah dengan praktis secara langsung yang ada pada perusahaan. Kemudian, untuk mengetahui prosedur
dalam pemilihan supplier pada suatu perusahaan dan menelaah berdasarkan teori yang telah didapatkan dari mata kuliah. Bagi pembaca, dalam penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan informasi dan referensi bagi pembaca. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai SOP dalam pemilihan supplier. Bagi perusahaan, sebagai acuan untuk mewujudkan manajemen yang terarah dan mekanisme yang jelas, serta meningkatkan kredibilitas agar dapat bersaing secara global. Tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan akan tercapai dan perusahaan dapat memiliki SOP dalam pemilihan supplier secara tertulis agar menjadi pedoman bagi perusahaan untuk kedepannya. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, batasan data. Yang kedua, batasan lingkungan. Baiklah, yang pertama, batasan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari laporan bulanan selama tahun 2021. Batasan lingkungan. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dari internet ataupun informasi dari karyawan maupun owner dari PT Intelindo Teknologi Indonesia yang beralamat di Komplek Bintang Raya Blok C nomor 12-12A. Baiklah, kita masuk pada poin 6, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi SOP. SOP ini merupakan dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan, yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan proses perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan tempat penyelenggara sebagai suatu aturan, regulasi, dan kebijakan yang terus-menerus menjamin perilaku yang benar bagi seluruh pelaksanaan SOP. Dengan penerapan SOP secara konsisten, maka administrasi perkantoran memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kebijakan. SOP juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen suatu organisasi. Sistem informasi manajemen memuat himpunan yang terintegrasi dengan komponen-komponen baik manual maupun terkomputerisasi. Selanjutnya, tujuan SOP. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja atau instansi untuk mewujudkan good governance. Selanjutnya, manfaat SOP. Dalam sebuah perusahaan, SOP memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan dan perkembangan suatu perusahaan. Manfaat yang dimaksud tersebut antara lain adalah yang pertama memberi informasi, yang kedua instrumen pelindung karyawan, yang ketiga patokan kerja terbaik, dan yang keempat pedoman karyawan. Baiklah, kita masuk pada poin supplier. Supplier adalah pihak yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk Supplier adalah pihak yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada pihak lain untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Supplier adalah penyedia produk untuk kebutuhan yang relatif banyak untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang. Selanjutnya, cara kerja supplier.
Hal yang dikerjakan oleh pihak supplier dalam menjalankan bisnisnya yaitu yang pertama, pengadaan bahan baku, yang kedua, membuat informasi bahan baku, yang ketiga, melakukan pemasaran, yang keempat, bekerja sama dengan pembisnis, dan yang kelima, menjaga kualitas dalam hal ini kualitas layanan dan kualitas bahan baku sangat mempengaruhi keberhasilan supplier dalam menjalankan usahanya. Poin selanjutnya, evaluasi supplier. Evaluasi supplier dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali oleh purchasing manager. Evaluasi dilakukan terhadap supplier yang tercatat dalam daftar supplier dengan melihat catatan-catatan pembelian dan penerimaan barang dari supplier yang ada. Poin 7, metodologi penelitian. Objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Selanjutnya, data dan sampel. Data dan sampel penelitian adalah data yang terkait proses perancangan SOP, yaitu buku tentang standar operasional prosedur dan sumber dari internet. Selanjutnya, metodologi penelitiannya yang pertama, pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan meminta informasi kepada bagian admin maupun owner untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan ditelaah secara terperinci agar mendukung keakuratan data yang diperoleh. Selanjutnya, analisis data. Metode yang penulis gunakan dalam analisis data penelitian ini merupakan metode deskriptif, wawancara, dan observasi. Merupakan cara yang dilakukan dalam penerapan metode ini. Dibutuhkan ide yang dapat dikomunikasikan pada setiap bagian yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam membuat penelitian ini. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif. Poin 8, gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. PT Intelindo Teknologi Indonesia pada tahun 2008 untuk memberikan solusi IT dalam layanan komputer dan perbaikan perangkat keras. PT Intelindo Teknologi Indonesia bergerak di bidang sales, supply, maintenance, service, networking, programming, web design, CCTV, dan security system. Kepuasan pelanggan adalah nilai inti dari kami, yaitu dengan tagline menyediakan solusi IT yang terintegrasi untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Intelindo Teknologi Indonesia menjadi perusahaan yang mampu memberikan kontribusi baik dalam bidang penelitian, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Misi dari PT Intelindo Teknologi Indonesia memberikan solusi yang optimal bagi mitra dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia teknologi dan informasi. Struktur organisasi. Terdapat direktur, IT manager, admin, dan juga teknisi. Poin ke-9, deskripsi pekerjaan. Yang pertama, direktur. Tugas direktur adalah memimpin perusahaan, menyetujui anggaran perusahaan, mengambil keputusan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan serta keuangan. Poin 2, IT Manager. Manajer bertugas mengatur dan mengendalikan sumber daya dan proses manajemen di perusahaan, mengevaluasi aktivitas perusahaan, dan bertanggung jawab atas proses manajemen secara keseluruhan, dan mengarahkan departemen teknisi jika ada kendala dalam hal yang sedang dikerjakan.
Selanjutnya bagian admin. Bagian admin bertanggung jawab atas ketersediaan stok barang dan mengambil barang masuk dan keluar, serta bertugas atas pembelian barang, memastikan barang yang dipesan tiba dengan tepat waktu, membuat laporan atas persediaan barang, dan mengontrol ketersediaan barang. Selanjutnya teknisi. Teknisi bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan, dan pengecekan, serta pemeliharaan alat teknologi seperti komputer, CCTV, alarm, dan lain-lain. Lokasi unit kerja PT Intelindo Teknologi Indonesia berada di Komplek Bintang Raya Blok C nomor 12-12A. Saya ditempatkan di bagian admin kantor. Deskripsi pekerjaan, rincian dan tugas, menerima panggilan telepon, membuat agenda kantor secara internal atau eksternal, membuat arsip, membuat surat atau mengirim email, manajemen kantor seperti kebutuhan stationery karyawan. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang diberikan dan mengerjakannya sesuai prosedur yang berlaku. Disiplin waktu dan disiplin dalam bekerja yang telah ditetapkan selama proses magang. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antar sesama staf dan menciptakan keharmonisan agar terjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, memegang amanah yang telah diberikan dan tidak membocorkan informasi perusahaan. Deskripsi pekerjaan, target yang diharapkan selama kegiatan magang di PT Intelindo Teknologi Indonesia yaitu penulis dapat memahami tugas yang diberikan perusahaan, penulis dapat membangun kerjasama yang baik dengan staf perusahaan, penulis dapat melakukan pekerjaan dengan teliti dan tepat waktu, mendapatkan ilmu dan pengalaman baru di perusahaan, dan penulis bisa membantu mengurangi beban pekerjaan karyawan dan mempelajari hal-hal baru yang belum diketahui dalam pemilihan supplier. Deskripsi alat dan produk dibagi menjadi dua, yang pertama perangkat lunak dan yang kedua perangkat keras. Perangkat lunak dibagi menjadi dua, Microsoft Excel dan Google. Perangkat keras dibagi menjadi 6, yang pertama komputer, kedua printer, ketiga mesin fotokopi, keempat filing kabinet dan pembolong kertas, dan yang kelima alat tulis kantor. Data dan dokumen yang diolah dan dihasilkan. Yang pertama, invoice pembelian dari supplier, dan yang kedua, laporan bulanan PT Intelindo Teknologi Indonesia. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Akhir kata, mohon maaf atas salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.